Istana Bogor, satu dari 6 istana kepresidenan Indonesia, terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kurang lebih berjarak 60 km dari Jakarta atau sekitar 43 km dari Cipanas. Istana yang dibangun tahun 1744 ini berada di pusat kota Bogor, di atas tanah berkultur datar, memiliki luas sekitar 28,86 hektar, di ketinggian 290 meter dari permukaan laut. Itulah sebabnya kota ini tergolong ke dalam kota yang beriklim sedang dengan hawa yang sejuk. Udara di sekitar istana senantiasa bersih dan segar karena kota ini menyandang julukan kota hujan. Pada masa penjajahan Belanda, Istana Bogor memiliki fungsi utama sebagai tempat peristirahatan orang-orang Belanda yang bekerja di Jakarta. Namun, setelah masa kemerdekaan, fungsi istana berubah menjadi kantor urusan kepresidenan serta menjadi kediaman resmi Presiden Republik Indonesia. Mulai bulan Mei 2015, Presiden Joko Widodo bersama keluarga menempati Istana Bogor, tepatnya di Pavilion Dia Bayurini. Istana Bogor memiliki 37 bangunan, salah satunya Gedung Induk. Di Gedung Induk inilah dijadikan tempat pertemuan-pertemuan besar dan sidang-sidang kabinet serta sebagai ruang penerimaan tamu. Tamu istana datang dari berbagai negara dan kalangan, salah satunya saat kunjungan kenegaraan Raja dan Ratu Belanda di Istana Bogor pada 10 Maret 2020 lalu. Kedatangan Raja William Alexander dan Ratu Maxima beserta rombongan delegasi disambut dengan iringan pasukan Nusantara, korps musik, dan pasukan berkuda dari pasukan pengamanan Presiden. Tak hanya itu, sejumlah pelajar yang mengenakan pakaian adat berbagai daerah juga turut menyambut kedatangan Raja dan Ratu Belanda dengan mengibarkan bendera kedua negara. Penyambutan kali ini juga terasa spesial karena cucu kedua Presiden Joko Widodo ikut menyambut kedatangan tamu negara sang kakek. Seda Mira Nasution memberikan bunga mawar kepada Ratu Maxima. Agenda acara yang pastinya selalu dilakukan saat kedatangan tamu negara adalah penanaman pohon. Kedua pimpinan menanam pohon cendana. Banyak hal positif dari tradisi menanam pohon ini. Selain tujuan melestarikan lingkungan, momen ini juga bisa dipakai untuk memperkenalkan tanaman endemik Nusantara. Di sisi lain bisa dijadikan kampanye gerakan penyelamatan lingkungan agar lebih mendunia. Memasuki usia 75 tahun, Indonesia memiliki komitmen kuat untuk memperkokoh hubungan bilateral dengan Belanda, yakni melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dan menghormati sehingga terwujud perdamaian dan stabilitas dunia. Perdamaian dan stabilitas dunia dapat tercapai jika negara dunia melakukan hubungan berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Dan saya ingin mengajak Sri Baginda untuk membangun sebuah hubungan yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Sri Baginda, Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima, Belanda adalah salah satu mitra penting Indonesia di Eropa, salah satu mitra strategis di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Di kawasan Eropa, Belanda merupakan mitra dagang Indonesia terbesar kedua, mitra investasi terbesar pertama, dan mitra pariwisata terbesar keempat. Pertemuan bilateral ini juga dihadiri oleh 110 pengusaha asal Belanda. Dari pertemuan tersebut dihasilkan sejumlah kesepakatan bisnis. Jumlahnya mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 14,3 triliun rupiah. Dan selama kunjungan
Yang Mulia Sri Baginda, kita telah melakukan penandatanganan berbagai kerjasama antar pemerintah. Beberapa kerjasama yang baru, yang penting antara lain kerjasama produksi kelapa sawit berkelanjutan, kerjasama dalam isu Women, Peace, and Security, kemudian kerjasama pengelolaan pengendalian penyakit menular. Dalam kunjungan kali ini, Raja William Alexander juga menyampaikan permohonan maaf atas penjajahan yang dilakukan negaranya selama 350 tahun di masa lampau, dan memberikan sebilah keris Pangeran Diponegoro. Keris tersebut didapatkan Belanda saat menangkap Pangeran Diponegoro setelah Perang Besar pada 1825 sampai 1830. Sebelum dikembalikan ke Indonesia, berbagai proses penelitian dilakukan oleh para peneliti. Hal ini untuk membuktikan kebenaran kepemilikan keris. Diharapkan hubungan kedua negara tetap terjalin baik. Kami yakin mewujudkan mimpi besar dimulai dari langkah kecil, langkah yang mengawali sebuah perjuangan. Untuk itulah Bina Marga hadir, menyertai perjalanan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami memulainya lewat rencana matang, demi hasil yang berdampak nyata. Menjadi saksi kerja keras dan usaha setiap komponen di Indonesia. Menyambung satu harapan dengan harapan lain. Mengeliminasi jarak membuat yang jauh jadi dekat. Menghadirkan kebersamaan yang menjadi pengikat di masa depan. Memberi jalan pembuka untuk mengembangkan potensi bangsa. Kini lebih dari 7 dasawarsa Bina Marga menyertai kehidupan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat. Menjadi teman yang menyertai setiap perjalanan. Kini kami melangkah lebih lebar demi mewujudkan mimpi bangsa yang lebih besar. Bina Marga akan terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan tanpa batas yang akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia. Tamu Istana Bogor datang dari berbagai kalangan. Tak hanya kunjungan bilateral, kali ini Istana Bogor kedatangan seorang rapper bernama Brian Immanuel Suwarno atau lebih dikenal dengan nama Rich Brian. Rich Brian datang bersama dengan keluarga, didampingi oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif Bekraf, Triawan Munaf dan Wisnu Utama. Untuk pertama kalinya, Rich Brian mendatangi Istana Kepresidenan dan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Mereka tampak duduk semeja dengan Presiden dan membicarakan sejumlah hal, utamanya mengenai karir Brian dan industri musik tanah air. Di sela perbincangan, Presiden Joko Widodo juga berkesempatan mendengarkan lagu Rich Brian berjudul Kids.
Rich Brian, rapper asal Indonesia yang berkarir dan menorehkan prestasi di industri musik Amerika Serikat. Pria kelahiran 3 September 1999 tersebut diketahui menorehkan rekor sebagai artis Asia pertama yang mampu memuncaki tangga album iTunes untuk musik hip-hop. Rich Brian juga pernah masuk ke dalam daftar tahunan bertajuk Forbes 30 dan Under 30 2018. Ini sebagai apresiasi atas pencapaian karir Rich Brian. Jadi Brian ini melambangkan untuk kita sebagai seseorang anak muda yang berani ya merambah dunia dengan karyanya sendiri. Dia pergi nggak di antara orang tua, sampai sekarang pun belum pernah ke sana orang tuanya. Jadi hal ini aspirasi ya untuk anak-anak muda ya, inspirasi untuk anak-anak muda. Tak hanya Rich Brian, Beecraft juga ingin melahirkan kembali talenta asal Indonesia di kancah internasional dengan menggelar program Indonesia Creative Incorporated atau ICINC. Dengan tema Indonesian Rising, membawa 5 orang artis Indonesia. Ya, 5 orang artis Indonesia yang dikurasi dari 500 artis Indonesia yang akan dibina oleh 88 Rising. 88 Rising ini artis manajemennya dari Brian. Jadi kita mohon doanya, supportnya bahwa kita nanti akan ada artis Indonesia yang mendunia dengan karakternya sendiri-sendiri, dengan kekuatannya sendiri-sendiri, dengan perjuangan mereka sendiri. Bukan hanya untuk show di Amerika, tapi untuk tinggal dan berkarir di Amerika di bawah manajemen 88 Rising yang manajemennya Brian di sana. Selain Rich Brian, pasangan artis yang satu ini juga berkesempatan untuk mengunjungi Istana Bogor. Kehadiran Baim Wong dan istrinya Paula menjadi rentetan artis ibu kota yang datang sebagai tamu Presiden Joko Widodo di tahun 2019. Baim Wong terlihat bahagia dan bersemangat karena bisa bertemu langsung kepala negara. Sesampainya di istana, Baim Wong melihat sekeliling ruangan istana dan berfoto bersama. Bukan urusan pekerjaan, tapi kali ini mereka akan membicarakan kisah rumah tangga keduanya. Percakapan mereka sangat akrab, suasana pun jadi terlihat santai dan menyenangkan. Dalam perbincangan, Presiden Jokowi pun memberikan pesan terhadap Baim Wong dan Paula dalam menghadapi kerikil rumah tangga. Dalam rumah tangga itu ada beda-beda dikit, saya kira biasa, wajar saja, jangan dianggap sebuah ketidakwajaran, wajar. Selalu kita mensyukuri, yang paling penting itu selalu mensyukuri, itu yang paling penting. Saya itu berangkat ke sini Pak, udah berantem sama dia. Saya telat tadi berangkat ke sini, saya mikirnya ke Istana Merdeka Pak. Jadi saya waktu mepet-mepetin, nanti tiba-tiba jam 11:30, tiba-tiba, ya Allah ini kan Istana Bogor, dan dia masih datang. Kan aku nungguin kamu. Nah, kan berantem Pak. Wajar, tetapi jangan keterlaluan. Pokoknya jangan dilebih-lebihkan, betul, jangan dilebih-lebihkan. Biasa saja, wajar, ada perbedaan. Namanya mungkin Baim baru capek, bisa aja kan, gampang kesal. Kita udah capek, kerja terus Pak. Seperti itu, jadi biasa. Semoga pesan Presiden Jokowi bisa diteladani, nggak hanya buat Baim Wong, tapi untuk rumah tangga lainnya. Nah, kalau tamu yang satu ini beda lagi. Istana Kepresidenan kehadiran perempuan-perempuan cantik. Mereka adalah para finalis Putri Indonesia 2019. Turut serta bersama Ketua Dewan Pembina Yayasan Putri Indonesia, Putri Kuswisnuwardani, Pimpinan Yayasan Putri Indonesia, Muriati Sudibyo, dan Miss Universe 2018 asal Filipina, Catriona Gray.
Para finalis ini diberikan pembekalan mengenai wawasan negara Indonesia hingga materi-materi seputar pemberantasan korupsi, penyalahgunaan narkotika, dan hoaks. Dalam hal politik, para finalis ini juga dibekali wawasan untuk bisa memahami proses demokrasi di Indonesia. Lewat wawasan tersebut, para finalis diharapkan dapat menjadi warga negara yang peduli terhadap kemajuan negara dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum mendatang. Senang banget ini, walaupun dulu saya sering kesini, tapi kan dulu kan sering kesininya itu karena nari ya. Tapi sekarang tuh saya sebagai putri dan diberikan kesempatan untuk berbicara sama Bapak. Dan benar-benar Bapak tuh rendah hati banget, dia mau mendengar apa yang mau kita sampaikan dengan sabar, dan terutama kan saya adalah dari Provinsi Maluku ya, benar-benar banyak banget kayak titipan pesan dari Maluku kalau tentang pembangunan di Maluku gitu, pemerataan di Maluku. Jadi saya bisa menyampaikan aspirasi Maluku sama Bapak itu kayak keberhasilan yang luar biasa banget dalam hidupan saya. Jadi kayak the greatest achievement sih in my life. Sebagai kenangan, Presiden Jokowi dan para finalis Putri Indonesia berfoto bersama di tangga pintu utama Istana Kepresidenan Bogor. Ini adalah sebuah kisah. Kisah yang dimulai sebagai perusahaan negara adikarya. Kisah yang hadir dari kesederhanaan cita-cita sebuah bangsa yang baru lahir. Ini adalah sebuah kisah keberanian. Keberanian para pendahulu untuk memulai. Keberanian untuk mengucurkan keringat demi keberlangsungan bangsa. Perwujudan integritas untuk negeri yang berkualitas. Ini adalah kisah pengabdian. Kisah pengabdian di sebuah negeri yang maha luas. Kisah di mana setiap pelosok adalah milik bersama. Setiap individu adalah keluarga bersama. Setiap kebutuhan adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan atas karya besar yang tak mengenal batas-batas. Kebanggaan untuk menggapai negeri-negeri. Sebuah seruan lantang bahwa kita adalah bagian penting peradaban dunia. Ini juga adalah kisah kesedihan. Kesedihan di saat jatuh dan gagal. Kesedihan di saat roda berputar dan menghujam tanah. Hingga poros semangat mengantarnya kembali ke masa kebangkitan. Ini adalah kisah kebangkitan, di mana luka mulai mengering dan kaki semakin kokoh, di mana tangan semakin kuat untuk menggenggam dunia. Ini adalah semangat. Semangat 6 dekade yang terus mengalir di tubuh kami. Semangat untuk mengabdi dan berinovasi. Semangat untuk terus berjalan bersama di negeri ini. Semangat yang meyakini bahwa kebersamaan dan kekeluargaan adalah cara terbaik untuk terus berlari. Ini adalah kisah kami. Ini adalah Adi.
Pasukan seragam biru ini mewarnai daftar tamu Istana Kepresidenan Bogor. Sebanyak 371 siswa SMA Taruna datang memenuhi undangan Presiden Joko Widodo pada 4 Maret 2019. Kedatangan mereka untuk kedua kalinya di Istana. Undangan tersebut dalam rangka silaturahmi Presiden dengan pelajar Indonesia. Banyak hal yang disampaikan Kepala Negara kepada para siswa, yakni terkait perubahan dunia yang begitu cepat. Presiden meminta mereka harus merespon dengan baik dan bijak. Pasalnya, keterbukaan lewat media sosial yang masuk hampir ke semua negara tidak bisa dibendung sehingga terjadi disrupsi teknologi. Dalam pertemuan ini, salah satu pelajar asal Jayapura mendapatkan kesempatan bertanya kepada Presiden Joko Widodo mengenai ihwal perempuan menjadi seorang pemimpin. Pada zaman ini memang emansipasi wanita sudah terjadi. Tetapi pada faktanya masih banyak sekali wanita yang minder, bahkan kurang percaya diri untuk menjadi seorang pemimpin. Untuk itu, saya mohon arahan dari Bapak, bagaimana caranya agar wanita-wanita ini berani untuk menjadi seorang pemimpin. Sekian dan terima kasih. Di negara kita ini, kita patut bersyukur bahwa kebebasan itu diberikan kepada rakyat. Baik itu perempuan maupun laki-laki. Tidak pernah ada yang namanya perbedaan-perbedaan. Tergantung kita sendiri, bagaimana meraih sebuah cita-cita, meraih sebuah mimpi. Enggak ada perbedaan. Apa sih yang ada? Yang beda apanya? Bekerja di semua sektor sekarang ini perempuan dan laki-laki sama semuanya. Dokter, laki perempuan, banyak. Insinyur, laki banyak, perempuan juga banyak. Sektor apa lagi? Di menteri sekarang kita memiliki 9, berkurang 1 jadi gubernur, 8 menteri, yang sebelumnya hanya 3 atau 4, sekarang sudah 8 menteri. Apalagi? Negara lain belum pernah memiliki presiden wanita, kita pernah memiliki presiden wanita. Artinya tergantung saudara-saudara sendiri. Tidak ada batasan-batasan di semua pekerjaan, enggak ada. Peluang-peluang ada, ya silahkan berkompetisi, silahkan bersaing di antara kita. Sekolah Taruna Nusantara belakangan memang menjadi sorotan masyarakat. SMA Taruna Nusantara berdiri tahun 1990, diresmikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata saat itu, Jenderal Tri Sutrisno. Sekolah ini menempati lahan seluas 23 hektar dan terdiri dari komplek akademis, asrama siswa, dan komplek perumahan guru, berdiri di atas tanah milik Akademi Militer. Memiliki ribuan siswa lulusan SMP atau sederajat dari berbagai golongan strata ekonomi dan sosial di seluruh Nusantara. Sekolah ini juga menawarkan beasiswa penuh kepada pelajar yang diterima dengan dukungan dana dari TNI. Semua hal yang berkaitan dengan kebaikan siswa diatur di sini, baik cara berperilaku maupun dalam perolehan wawasan akademik, guna melahirkan sosok yang disiplin dan bertanggung jawab sehingga terbentuk lulusan yang dapat melanjutkan cita-cita para proklamator. Pelajar Indonesia yang datang ke istana tak hanya dari SMA Taruna Nusantara saja.
Presiden Jokowi juga menerima kedatangan perwakilan siswa dan siswi OSIS SMA berprestasi se-Indonesia. Ratusan pelajar terlihat sangat antusias bisa bertatap muka dengan kepala negara. Bersama Presiden, para siswa diajak berjalan mengelilingi Istana Bogor. Mereka pun unjuk gigi menampilkan bakatnya di hadapan Presiden Jokowi. Kedatangan mereka ke istana merupakan salah satu agenda dari rangkaian acara Kawah Kepemimpinan Pelajar atau KKP SMA. KKP salah satu dari sekian banyak wadah pembinaan kesiswaan yang berorientasi pada penumbuhan dan penguatan karakter siswa. Aktivitas-aktivitas yang dirancang dalam KKP mencakup pelatihan kepemimpinan, kedisiplinan, kebangsaan, kreativitas, dan kepedulian. KKP diharapkan mampu melatih siswa untuk menghimpun ide serta berpikir kritis, hingga mampu untuk melahirkan solusi-solusi yang kreatif dan inovatif terhadap permasalahan yang dihadapi dirinya, lingkungan, hingga negara. KKP juga bertujuan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan serta kebersamaan antar peserta yang berasal dari berbagai pelosok tanah air. Di sini kami diajarkan untuk kedisiplinan di Kawah Kepemimpinan Pelajar 2018. Pesan-pesan Pak Jokowi, kami harus tetap semangat, jangan pernah putus asa, terus berjuang demi cita-cita dan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Pemimpin itu memang harusnya bisa memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan inspirasi, memberikan contoh, memberikan teladan, bisa mengayomi. Itulah kenapa anakku semuanya diberikan pembekalan dalam Kawah Kepemimpinan Pelajar di tahun 2018 agar anak-anak semuanya tahan banting, tahan uji, berani menghadapi cobaan, berani menghadapi rintangan. Itulah pemimpin. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menghasilkan insan unggul tanah air dengan program Kawah Kepemimpinan Pelajar diharapkan dapat menjadi landasan wawasan untuk para generasi muda ke depannya. Orang-orang Papua bangga jadi orang Indonesia.